wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Muslim Indonesia di Los Angeles yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kembali kita bersyukur dengan rahmat Allah kita dapat kembali hadir di ruang ini untuk melanjutkan kembali kajian-kajian keislaman kita, yang malam ini atau sore ini kita akan memperbincangkan membumikan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa tema ini kita ambil pada malam hari ini? Karena salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan turunnya awal dari kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, bulan Ramadan disebut juga oleh Rasulullah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Alasan lain kenapa kok bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran, karena di bulan Ramadan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW secara penuh setiap malam bertadarus Quran bersama malaikat Jibril. Dalam hadis Sahih Muslim diterangkan, kana Rasulullah SAW yatadarusul Quran ma'a Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Dulu katanya Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril tadarus Quran setiap malam bulan Ramadan hingga selesai Ramadan itu usai. Berdasarkan alasan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW kita dapati informasi bahwa di bulan Ramadan seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya turun di bulan Ramadan. Yang pertama, Suhuf Ibrahim. Suhuf itu lembaran kitab Nabi Ibrahim diturunkan di malam pertama Ramadan. Yang kedua, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam diturunkan pada malam ke-6 Ramadan. Yang ketiga, Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam pada malam ke-13 Ramadan. Yang keempat, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada malam ke-18 Ramadan. Dan kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam ke-24 Ramadan. Informasi hadisnya begitu. Secara estafet, secara bertahap, ayat demi ayat, surat demi surat, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, digenapkan oleh para sejarawan menjadi 23 tahun. Nah, lalu apa itu Quran? Ma huwal Quran? Jadi kalau orang menyebut Quran, apa maknanya? Apa arti Quran? Profesor Wahbah Az-Zuhaili, seorang ilmuwan dari Universitas Damaskus, Syria, guru besar perbandingan hukum Islam pada Universitas Damaskus, Syria,
menulis kitab namanya At-Tafsirul Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa yang dimaksud Quran adalah kalamullah. Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang mengandung mukjizat. Jadi Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat. Ada mukjizatnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan lafal Arab, tertulis dalam mushaf, membacanya adalah ibadah, ditransfer atau dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Artinya tidak ada satupun orang yang menentang, menolak kebenaran hadis itu. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Jadi Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang mengandung mukjizat. Ada mukjizat di balik itu. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian alam yang untuk terjadinya bersalah dengan hukum alam yang ada. Jadi kejadian alam yang untuk terjadinya bersalahan dengan hukum alam yang ada. Apa contohnya? Misalnya kita bisa tahu Quran itu kalau dibaca tidak pernah bosan. Nggak pernah ada orang bosan baca Quran. Bahkan meskipun diulang-ulang ayatnya dalam satu surat seperti surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tapi orang nggak pernah komplain bosan baca Quran. Dan yang paling pasti yang tidak pernah ada orang komplain tentang bacaan Quran itu sebagai mukjizat, surah Al-Fatihah. Meskipun dibaca tiap hari, sholat fardu baca Fatihah, sholat sunnah baca Fatihah, orang tidak pernah bosan baca itu. Seandainya orang sholat hanya baca Fatihah saja, sholatnya sah. Jadi apa artinya? Quran memang kalamullah al-mu'jiz, begitu dalam bahasa Arab. Kalimat Allah, firman Allah yang mengandung mukjizat. Banyak bukti yang bisa kita angkat bahwa Quran mukjizat. Salah satunya tadi dibaca berulang-ulang, orang tidak pernah bosan. Sekarang kita terus. Ternyata kalau kita kaji Quran, Quran ternyata punya nama yang banyak. Namanya banyak. Banyaknya nama yang dimiliki oleh Quran menunjukkan mulianya kitab suci itu. Satu, Allah menyebut Quran dengan Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah. Artinya yang dibaca. Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang dibaca. Jadi Quran itu adalah bacaan yang diturunkan oleh Allah untuk dibaca oleh umatnya. Karenanya membaca Quran adalah bagian dari ibadah yang penting. Bahkan kata Rasulullah, afdalul ibadah tilawatul Quran. Ibadah yang paling utama membaca Quran. Yang kedua, Allah menyebut Quran dengan nama yang kedua Alkitab. Dikatakan kitab karena memang ditulis, kataba, kitab, ditulis dan dikumpulkan. Ditulis, dikumpulkan. Yang ketiga, Allah menyebut Quran dengan Al-Mushaf. Yang Waqiah misalnya dibaca dengan lisan. Kenapa? Membaca dengan lisan itu faedahnya besar. Di mana faedahnya? Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran dengan lisanmu. Katanya gitu. Karena sesungguhnya Quran itu nanti di hari kiamat akan menjadi penolong, pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, Quran yang bapak ibu baca itu nanti di hari kiamat jadi makhluk. Lahu lisanun, punya lisan, bisa ngomong. Kata Quran yang ibu bapak baca itu, dia bilang, ya Rabb, ya Allah, katanya, mana'tun naum fil laili ajli wa mana'tun naum fil nahar li ajli.
Ya Allah, kata Quran yang ibu bapak baca itu, aku cegah dia tidur di waktu malam karena membaca aku. Aku cegah dia tidur di waktu siang juga karena membaca aku. Oleh karena itu ya Allah, jangan kau siksa orang ini. Begitu Allah lihat orang Los Angeles Muslim masuk surga, dibelain sama Quran. Jadi jangan bosan baca Quran. Meskipun untuk awal-awal kita nggak ngerti, baca aja dulu. Kalau nunggu ngerti dulu jadi ustadz dulu. Kapan bacanya? Baca aja dulu gitu. Nggak apa-apa, walaupun terbata-bata juga ada hadisnya, ada pahalanya. Baca aja dulu gitu. Sambil jalan nanti Allah akan bimbing supaya lebih bagus. Yang pertama, yang kedua al-qira'ah bil qalbi, membaca dengan hati. Membaca dengan hati artinya apa? Membaca dengan memahami isinya. Kalau kita sudah baca dengan lisan, kita baca dengan memahaminya lebih bagus. Itu akan lebih impresif, akan lebih berkesan ke dalam hati kita. Kenapa? Karena kita ngerti isinya, kita paham maknanya, kita ngerti apa yang diucapkan itu. Jadi memahami Quran menjadi wajib. Kenapa? Karena kita pengen panduan Quran itu, pengen acuan Quran itu. Kalau boleh diibaratkan, Quran itu kayak orang jalan di waktu malam gitu. Quran tuh obornya. Apa obor? Senternya, baterainya. Kalau kita jalan di tengah malam nggak ada senter, nggak ada baterai, nggak ada lampunya, ya nabrak-nubruk ke sana ke sini, bisa jembur kemana-mana. Tapi kalau kita bawa senter, bawa baterai, bawa obor, kita bisa tahu, oh ini jalan, ini bukan, ini parit, ini jalanan. Selamat. Jadi Quran itu membimbing kita. Tausiah saya, bismillah, bacalah Quran semampunya. Amin. Kalau bisa sehari sejuz. Kalau bisa sehari sejuz katanya gitu. Jadi sebulan khatam gitu. Para sahabat itu terkenal tuh, ada kelompok-kelompoknya gitu. Ada orang yang khatam sebulan sekali. Jadi 1 bulan sekali khatam. Jadi 1 hari 1 juz. Kelas menengah itu yang khatam 3 hari sekali. Ada yang khatam tiap hari. La haula wala quwata illa billah. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau baca Quran salat tahajud semalaman khatam Quran. Kita Al-Baqarah sebulan khatam-khatam. Ini semalaman khatam. Kenapa? Dia menikmati bacaan Quran itu. Subhanallah. Tausiahnya, bismillah kita baca Quran. Baca dan baca. Nanti ada hidayah Allah, nanti ada petunjuk Allah. Yang ketiga, al-qira'ah bil fi'li. Membaca dengan amal. Bagaimana membaca dengan amal? Membaca dengan perilaku. Artinya apa? Apa yang kita tahu kita jalanin. Apa yang kita ngerti di Quran kita praktekin. Itu sudah sangat bagus. Jadi itu arti iqra. Yang kedua, iqra itu punya makna kuasai ilmu. Dan ternyata ilmu pengetahuan itu bila dikuasai akan membahagiakan orang, mensejahterakan orang. Bapak bisa, ibu sampai di sini karena ilmu pengetahuan. Karena bisa menguasai ilmu pengetahuan, kita bisa duduk di sini, kita belajar, bisa mengerti. Nah, tetapi ilmu pengetahuan saja tidak cukup. Ilmu saja, iptek saja nggak bisa dia berdiri sendiri. Iqra nggak bisa berhenti sampai di situ. Makanya ayat kedua, Bismi Rabbika, dengan asma Tuhanmu. Apa maknanya? Ilmu pengetahuan, iptek harus dengan iman. Bismi Rabbika itu iman. Jadi ilmu mesti dengan iman. Apa konsekuensinya kalau ilmu tanpa iman? Kalau orang berilmu tanpa iman, yang terjadi adalah kerusakan. Bapak lihat, banyak orang pintar tapi tidak beriman, hancur gitu. Banyak orang yang brilian tapi tidak punya iman, ilmunya dipakai untuk kehancuran, kerusakan. Nah, jadi ilmu mesti dengan iman. Nah, iman ini mendampingi ilmu itu.
Dengan iman dia akan diarahkan oleh iman itu ke sana aja. Ilmu dipakai untuk kebaikan. Tapi yang ketiga mesti ada Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqa itu fi'il, fi'il itu kata kerja, kata kerja itu amal. Jadi ilmu mesti dengan iman didampingi dengan amal. Kalau tiga-tiganya jalan, ilmu, iman, amal, orang akan sukses. Amin. Pelan amin. Ya Rabbal. Ilmu, iman, amal. Itu bareng tuh. Amal tanpa ilmu nyasar, nggak diterima. Amal tanpa iman, amalnya juga tidak diterima. Jadi mesti tiga-tiganya tuh, ilmu, iman, amal. Kalau ini tiga dilakukan, kita akan menjadi orang yang dicita-citakan dalam Quran, orang yang muflihun, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Akhir ayat dari Quran itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ada orang berpendapat ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jawabannya, ayat itu benar terakhir tapi dalam bidang hukum. Jadi ayat yang menyangkut hukum, ayat yang isinya tentang putusan Allah, tentang Islam, itu al-yaum akmaltu lakum dinakum, diturunkan ketika Nabi melaksanakan haji wada di Mina gitu. Tapi setelah itu masih ada ayat gitu. Dan ayat yang terakhir disepakati oleh seluruh ilmuwan tafsir, ayat 281 surah Al-Baqarah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Hati-hatilah kamu, jagalah dirimu terhadap suatu hari di mana hari itu kamu akan dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Ingat, hidup nggak selamanya kita di dunia. Satu saat kita bakal pulang, betul nggak? Ketika kita pulang, kita akan menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah, kita disuruh bertanggung jawab atas amal kita. Karenanya hidup yang baik menurut Quran kalau bertanggung jawab, responsible life namanya. Bagaimana tuh hidup bertanggung jawab? Bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab kepada masyarakat, bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ibu dan bapak sholat itu bertanggung jawab kepada Allah namanya. Kenapa? Kita sudah dikasih rizki, dikasih nafas, dikasih sehat, dikasih nikmat, pantas dong terima kasih. Nah terima kasih gimana? Sholat. Jadi bertanggung jawab kepada Allah. Kita puasa itu bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Gitu. Kita haji umrah bagi yang mampu, silakan. Oh ya, itu akan menjadikan kita hidup menjadi lebih bahagia lagi. Tapi bertanggung jawab tidak hanya kepada Allah, juga kepada masyarakat. Kita mesti menjadi bagian dari masyarakat itu. Kedengeran Ibu? Seperti apa jadi bagian masyarakat? Menurut Quran semua orang saudara. Semua orang saudara. Siapapun orangnya, apapun bangsa, ras, warna kulit, suku dan keyakinannya, dia saudara kita asalnya. Kita mesti punya keyakinan seperti itu. Yang bilang siapa? Quran. Kata Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallaha atqakum. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Siapa aja manusia? Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Seluruh ahli tafsir dari klasik, modern sampai kontemporer mengatakan yang dimaksud laki-laki dan wanita itulah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sepakat itu? Jadi kamu telah diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki yaitu Nabi Adam dan seorang wanita namanya Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada lebih dari 186 bangsa di dunia. Yang masuk PBB aja 186, lebihnya masih banyak. Ada 200 lebih bangsa di dunia. Wa qabaila, dan puluhan ribu suku bangsa di dunia. Ini kita segini aja sukunya beda-beda nih. Diam aja. Betul apa enggak?
Ada dari Sulawesi, ada dari Sumatera, ada dari Jawa, dari mana-mana jadi satu. Nggak apa-apa, dia saudara kita, semua saudara. Gitu. Oleh para ahli tafsir dikatakan, untuk apa Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa? Lita'arafu, katanya, agar kamu mampu membangun hidup bersaudara. Kita saudara, Pak. Itu sebabnya saudara dalam Islam dikenal dalam 3 bagian. Yang pertama, saudara karena sama-sama iman Islam. Saya dengan Bapak ya, dari Makassar ya, Pak. Saudara, kenapa? Sama-sama Muslim. Saya dengan Pak Lukman saudara, sama-sama Muslim. Saya dengan Ibu saudara, sama-sama Muslim. Kata Rasulullah, al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim bersaudara dengan Muslim yang lain. Di mana kayak dia lahir, apapun kayak ras, suku, warna kulitnya, asal dia Muslim saudara kita. Dan dalam hadis dikatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain persis seperti sebuah bangunan kayak tembok tuh gitu. Yang di bawah mengokohkan yang atas menguatkan yang bawah, kayak begitu. Dia nggak disebut tembok kalau nggak saling mengokohkan, bener nggak? Kita mesti kayak begitu, mesti kompak. Kita punya niat nih, punya program, punya rencana untuk membangun masjid, kompak. Setuju nggak? Jangan engkel-engkelan. Apa engkel-engkelan deh? Udah, bismillah kompak. Ya kalau bisa sholat hajat semua, kumpulin dana, bismillah. Nanti ada aja jalan tuh. Yang janji nanti menuin janjinya, insya Allah. Dalam pengalaman saya di Indonesia, setiap orang rencana bangun masjid, dari mulai modal sedikit sampai jadi berhasil. Nggak pernah ada contoh di Indonesia orang punya rencana membangun masjid nggak jadi-jadi. Ada jadi, cuman ada yang cepat jadinya, ada yang lambat, tergantung kuat lemahnya aktivitas para pengurus. Kalau begitu kemana? Kita mesti kompak, amin. Yang ideal bagusnya tuh udah ada masjid, kan begitu bukan? Di atas dipakai buat sholat, di bawah buat tempat pembinaan umat, ya kan? Buat private school atau untuk sekolah apa tuh, ahad ya, Sunday school ya, buat anak-anak sekolah, buat pengajian, buat kumpul, buat silaturahim, macam-macam bisa kita bikin. Gitu. Kalau nggak ada wadahnya, kalau gitu kemana? Membikin masjid, membangun masjid, sesuatu yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang supaya kita punya wadah. Gitu. Ini udah bagus nih KJRI, alhamdulillah. Masih bagus KJRI masih nyediain begini. Akan lebih bagus lagi kalau kita punya wadah yang lebih pas, itulah masjid. Nah, ada yang kedua namanya al-ukhuwah al-wataniyah. Kalau tadi al-ukhuwah al-islamiyah, yang kedua sekarang ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Bagaimana tuh persaudaraan kebangsaan? Mungkin kita punya teman, punya tetangga, dia bukan Islam tapi orang Indonesia. Mungkin enggak? Mungkin. Meskipun dia bukan Islam, tapi di bangsa Indonesia, di saudara kita tuh, saudara sebangsa. Terus gimana? Boleh nggak kita bergaul? Boleh nggak kita bersosialisasi? Tidak dilarang dalam Islam. Allah dalam surah Al-Mumtahanah mengatakan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu karena agama, tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Berbuat baiklah dan berlaku adillah, karena Allah senang kepada orang yang berlaku adil. Berdasarkan ayat itu nggak dilarang, boleh. Kita ketemu teman bukan Islam, orang Indonesia, kita bilang selamat pagi Pak, good morning, boleh aja. Setuju nggak? Masa bilang selamat pagi musyrik? Nggak dong. Boleh. Boleh nggak kita misalnya di KJRI ini ada kebetulan teman yang bukan Islam, satu instansi bukan Islam,
Dia orang Indonesia, dia saudara kita. Kalau perkara agama, lakum dinukum, buat kamu agama kamu, buat saya agama saya. Waktunya sholat zuhur kita sholat, kita nggak ikut dia. Kenapa? Ada aturan yang jelas. Dan yang ketiga, ada persaudaraan antar umat manusia. Dia bukan Islam, dia bukan Indonesia, tapi dia manusia, saudara kita tuh. Namanya dalam bahasa agama al-ukhuwah al-basyariyah, saudara karena ikatan kemanusiaan. Bapak punya tetangga, punya teman sekantor orang sini, orang asli sini, saudara kita, saudara apa? Sama-sama umat manusia. Boleh nggak kita bersosialisasi? Tidak dilarang. Boleh nggak kita tegur sapa? Tidak dilarang. Boleh. Mana buktinya? Maaf nih, Nabi Muhammad SAW pernah ketika sedang duduk bersama beberapa sahabat, duduk sama-sama begitu, tiba-tiba ada usungan jenazah di Madinah. Begitu tahu ada jenazah diusung, Nabi tiba-tiba berdiri. Sahabat pada berdiri. Ketika jenazah itu sudah lewat, salah seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah wal Yahud." Ya Rasul, yang meninggal Yahudi ya Rasul. Kata Rasulullah, meskipun dia Yahudi, kita wajib menghormati dia sebagai manusia. Apa artinya? Manusianya kita hormati, urusan keyakinannya dia sama Allah di sana di akhirat. Kita nggak nyampur. Jelas nggak nih? Kita nggak bisa dong masuk neraka nih orang. Ya kagak bisa, kagak boleh. Meskipun kita punya keyakinan, tapi kita nggak boleh bilang dia begitu. Kenapa? Masing-masing aja. Contoh lagi nih, contoh. Saya sampaikan di San Francisco, di mana-mana, di tempat lain di Indonesia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mau sholat subuh. Waktu Ali bin Abi Thalib mau sholat subuh, di tengah jalan ada seorang tua terseok-seok. Namanya orang tua kan jalannya ya begitu lambat, terseok-seok. Ali ini nggak berani ngelewatin begini, nggak mau ngelewatin, ditunggu jalan sampai dia lewat dia baru berhenti. Kenapa? Padahal ini Yahudi nih. Bapak tahu dalam sejarahnya Madinah, kota Madinah itu aslinya penduduk asli itu mayoritasnya orang Yahudi semua. Nabi Ali bin Abi Thalib menghormati orang itu kan Islam, akhlak Islam. Kalau begitu gimana? Memuliakan, menghormati orang sesama manusia adalah bagian dari akhlak Islam. Amin. Setuju nggak? Bagus banget menurut saya sih. Maaf ya, jangan sama orang, itu kan orang tuh manusia. Sama hewan aja kalau kita sayang, kita cinta, dapat ampunan Allah. Kalau Bapak Ibu suka baca buku tasawuf, ada namanya seorang ahli tasawuf, Imam Ghazali namanya. Imam Ghazali pernah menceritakan mimpinya. Ketika beliau bermimpi ketemu Allah, dalam mimpinya terjadi dialog antara Al-Ghazali dengan Allah. Kata Allah, "Hei Ghazali, tahu nggak kau apa sebabnya aku ampuni dosa kamu?" Kata Imam Ghazali, "Dengan sebab sholat saya mungkin ya Allah." "Bukan," kata Allah. "Mungkin dengan sebab puasa saya?" "Bukan." "Mungkin dengan sebab ilmu saya yang saya ajarkan kepada umat manusia?" "Juga bukan." Setiap dijawab oleh Imam Ghazali, Allah jawab, "Bukan, bukan, bukan, bukan." Akhirnya Imam Ghazali nyerah. "Bimada ya Rabb, dengan apa engkau ampuni dosa saya ya Allah?" Kata Allah, "Kau masih ingat nggak? Sewaktu malam kamu selesai tahajud, selesai witir, kamu mau menunggu datangnya waktu subuh. Ketika engkau hendak menunggu datang waktu subuh, engkau mau menuliskan penamu." Imam Ghazali itu setiap habis tahajud, habis witir, nunggu subuh, nulis karangan ilmiah. Waktu engkau hendak mencelupkan pena ke dalam tinta, engkau nggak jadi mencelupkan penamu ke dalam tinta karena ternyata di dalam tinta ada lalat, nyemplung. Apa nyemplung? Ada lalat tercebur ke dalam tinta itu. Engkau nggak jadi mencelupkan panamu, engkau angkat tuh lalat itu, engkau angkat, engkau keringkan, sampai dia kering suruh terbang, karena itu engkau aku ampuni. Maksudnya gimana tuh?
Kalau menyayangi lalat aja dapat ampunan, apalagi kita hidup rukun, lebih lagi. Amin. Jadi Islam mengajarkan hidup rukun, guyup, damai, tentrem, hidup sama-sama. Nggak ada tuh musuh-musuhan, nggak ada dalam Islam. Nggak ada benci-benci, nggak ada bunuh-bunuhan, nggak ada. Yang ada adalah hidup saling menghormati, hidup toleransi, hidup menghargai sesama. Jadi kalau gitu gimana? Mari, ini dalam konteks ayat ini kita disuruh membangun masyarakat yang harmoni. Setuju nggak ya? Selaras, rukun, guyup, bisa sama masing-masing aja, saling menghormati lah. Selama kita nggak disakiti, kita nggak dizalimi, ya kita hormatin aja. Berapa sih repotnya menghormatin orang? Setuju nggak? Berapa sih beratnya kita menyapa orang good morning, good afternoon, atau good evening? Ya nggak ada jeleknya, malah bagus dong kalau kita lewat ketemu tetangga yang bukan Islam, orang di sini kita menyapa dengan apa selamat pagi atau kita menyampaikan greetings gitu, kan bagus dong. Jangan sampai atau gitu atau apa gitu. Masa kita lewat nyelonong aja kayak gedebungan kanyut. Coba tuh orang Islam kita lewat nggak ada suaranya, padahal manusia tuh dibilang orang nggak ada suaranya. Dibilang manusia gitu ya, dibilang bukan orang tapi orang. Jadi gimana? Yang bagus ya menyapa, nggak ada dosanya. Tuh. Bapak tahu, ibu tahu. Udah maghrib belum nih? Hah? 4 menit ya. 4 menit. Ada hadis, ada kitab Dalilul Falihin. Saya ngajar hadis di Jakarta. 4 jilid. Dalam hadis katakan, kalau kita berbuat baik sama orang, ada yang pahalanya 3 kali lipat, ada yang pahalanya 2 kali lipat, ada yang pahalanya 1 kali lipat. Mana yang pahalanya 3 kali lipat? Kalau kita berbuat baik, kita bersedekah, nolong, menyapa, senyum aja, 3 kali lipat. Kepada siapa? Kalau orang yang kita berbuat baik itu dia Islam, gitu, dia tetangga, dia kerabat. Kerabat tuh beraya. Apa beraya? Baraya, saudara. Kalau dia kerabat, dia Islam, dia tetangga, 3 kali lipat pahalanya. Itu kalau Bapak masih ingat tinggal di kampung kan, ada yang sekampung, sadulur, sasumur, ada nggak begitu? Ya, gitu. Nah, 3 kali. Ada orang yang pahalanya 2 kali. Siapa? Dia Islam, dia tetangga, dia bukan kerabat, 2 pahalanya. Ada yang 1 kali pahalanya, dia tetangga, bukan Islam, bukan kerabat, 1. Jadi kalau gitu kan berbuat baik sama tetangga meskipun dia bukan Islam dapat pahala. Amin. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad. Likulli kabidin ajrun. Tiap-tiap makhluk yang punya hati katanya ada pahalanya kalau kamu berbuat baik. Jadi kalau gitu mana? Berbuat baiklah kepada siapa saja karena di balik itu ada pahalanya. Nih coba Bapak Ibu lagi jalan, ketemu orang kecelakaan, kan kita nulungin. Pantes nggak waktu kita tolongin? Lu Islam bukan? Kalau Islam gue tolongin nih, kalau enggak gue nggak tolongin. Masa begitu? Ayo Muslim. Gitu. Ya, misalnya dalam konteks yang lain, misalnya ada orang sakit, kita tolongin, masa kita nggak tolong? Misalnya ada orang jatuh di sini, kita nggak tolongin aja. Jadi kalau gitu gimana? Mari bangun masyarakat yang seperti itu. Itulah Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita terusin nanti habis ini ya. Ya, ada hadis sahih kata Rasulullah, idza salam alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Kalau ada orang ahli kitab bukan Islam, dia mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, katanya gitu. Jawabnya apa? Waalaikum. Udah. Kalau bukan ahli kitab, kita jawab tadi kan seperti itu, waalaikum saja. Nggak lengkap. Jadi assalamualaikum gitu. Kita jawab waalaikum. Cukup sampai situ. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ya. Baik, kita baca doa semua yang hadir
keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya diberkahi, anaknya soleh, keluarganya sakinah. Kita mohon pada Allah kita dan keluarga kita husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa tilawatana wa ta'abbudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum azan.